Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sugianto dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan membahas mengenai tugas akhir saya, tugas akhir semester statistika dalam pembahasan statistik deskriptif. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, uji normalitas dan homogenitas. Langsung saja kepada pembahasan kali ini, statistik deskriptif. Yang pertama adalah statistika deskriptif adalah mengumpulkan atau mengorganisasi, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam bentuk angka. Pengambilan kesimpulan terbatas pada data atau tidak pada populasi. Selanjutnya, statistik inferensial. Keterangan dari sampel dapat digeneralisasikan ke populasi. Selanjutnya, skala pengukuran dapat menggunakan 4 metode, yaitu nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat adalah ratio. Lanjut ke beberapa istilah. Yang pertama, data kasar atau data mentah itu biasanya disebut belum diolah. Yang kedua, data array atau rentangan maksimal sampai minimum, nilai-nilai di atas dan di bawah median. Yang ketiga, ada tidaknya pemusatan atau kecenderungan sentral. Yang ketiga di sini distribusi frekuensi, pengklasifikasian sekelompok item data sesuai dengan karakteristik yang diamati. Di sini contoh kelas 5 kelas 6, 5 sampai 15 kelas tergantung pada jumlah pengamatan, tujuan penggunaan disfrag, penyajian yang dipilih oleh analisis. Selanjutnya adalah item data terbesar dan terkecil harus masuk. Jadi jangan overlap, jangan kelebihan. Yang kedua adalah lebar interval. Dengan rumus ini, di mana K adalah jumlah kelas dan N di sini adalah jumlah item atau observasi ataupun data yang diteliti. Dan di mana I adalah lebar kelas interval, L nilai maksimum, S nilai minimum, dan C adalah jumlah kelas. Lanjut kepada di sini. Ini ada contoh tinggi badan anak kelas 6 SD. Jumlah kelasnya adalah ini dengan ketentuan tadi 1 ditambah 3,322 log 48. K di sini sama dengan 6,58 dibulatkan menjadi K sama dengan 7. Lebar kelas interval adalah I dan rumus dalam kurung 74,2 dikali 72,3 dibagi 7 ini didapat dari jumlah kelas. I sama dengan 0,3. Lanjutnya adalah ungrounded data atau tidak terkelompok. Data yang tidak terkelompok biasanya dihitung menggunakan cara pertama adalah nilai rata-rata hitung adalah mean. Dengan rumus X sama dengan jumlah X1 dibagi N. Contoh, ini ada 9 siswa dengan bobot masing-masing sudah tersini. N bisa dikatakan 9 untuk jumlah siswa tadi, dengan jumlah X1 sama dengan 579 kilo. Nah, untuk mencari rumusnya mean X sama dengan 579 dibagi 9. 9-nya ini dari siswa tadi sama dengan 64,3 kg. Yang kedua adalah cara menentukan tidak terkelompok menggunakan median. Median adalah nilai yang terbesar disetara 2 sama besar, N sama dengan ganjil, median pada urutan ke N plus 1 dibagi 2. Contoh di atas, 9 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya adalah menggunakan modus, nilai yang sering muncul. Contoh di atas adalah 60, karena 60 di sini banyak bermunculan lebih dari 1. Selanjutnya kita menggunakan grounded data atau disebut data terkelompok. Data terkelompok ini ada yang pertama adalah nilai rata-rata hitung, rata-rata dari distribusi frekuensi, asumsi setiap pengamatan dalam kelas mempunyai nilai yang sama dengan nilai titik tengah kelas. Nah, ini untuk data yang tadi, berat badan. Lanjut untuk rumusnya,
adalah X sama dengan jumlah FM dibagi N. Total Fn ini ada 1910 dibagi 35 sama dengan 54,6 kg. Lanjut kepada tabel statistika kolom dan baris harus disertai dengan jumlah. Misal kita menggunakan golongan darah, contoh O, A, B, AB, dan ini jumlahnya. Untuk diagram garis bisa dikatakan gini. Untuk diagram batang untuk perbandingan ini juga bisa. Diagram pi, lingkaran untuk menggambarkan persen. Jadi bisa digunakan untuk kolom, baris, ataupun diagram batang. Next, piktogram. Nah, di sini piktogram itu besarnya jumlah berat badan tadi. Yang selanjutnya histogram, diagram batang dari distribusi frekuensi. Nah, ini mulai file sampai SPX, interval kelas sampai lebar frekuensi sampai tinggi batang. Ini bisa dibaca. Nah, untuk median, mencari median adalah rumusnya MD sama dengan LMD ditambah N per 2 bagi CF per F dikali MD dikali I. Keterangannya berada di bawah sini. Lanjut kepada asumsi berat badan terendah peserta ke-1 35, berat badan tertinggi peserta ke-35 84,9 kg dengan rumus sekian ini. Untuk mengetahui tabel berat badan di sini sudah langsung tertera. Lanjut, modus grup data. Asumsi modus pada kelas yang mempunyai track terbanyak langsung di bawah puncak poligon track. Dengan rumus ini keterangannya adalah MO adalah modus, LMO batas bawah kelas modus, D1 sama dengan beda antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. D2 beda antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus. I adalah besarnya interval. Nah, untuk ini untuk diagram batangnya tadi. Nah, ini untuk rata-rata bentuk lainnya. Rata-rata hitung atau pembuatan dipakai bila ada nilai tertentu yang dianggap penting dari nilai-nilainya. Contoh, seorang mahasiswa mempunyai nilai UTS 83/1, untuk UAS 87/2. Nah, ini untuk menentukan pembobotan. Yang kedua rata-rata geometrik, yang ketiga rata-rata harmonik. Ini untuk hasilnya. Oke. Setelah itu kita akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini kita menggunakan aplikasi SPSS ya. Biasa kita sering atau mendownload juga. Ini SPSS. Sebelum kita pergi ke aplikasi SPSS ini, kita buka dulu ya. Nanti ada dua tampilan. Yang pertama adalah input dan yang satunya adalah outputnya. Sebelum kita ke sana, kita sebelumnya sudah membuat bahan ataupun sesuatu yang akan diobservasi, yang diteliti, yang divaliditaskan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kita kembali ke sini tadi, uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS ini. Kita ke bagian data view. Ke bagian data view ini kita tulis yang pertama adalah UTS dan ada UAS. Nah, kita paste juga bisa di sini UTS dan UAS. Kita copy. Terus kita paste di bagian sini data view. Habis setelah di copy, kita kembali ke bagian variabel view. Nah, akan muncul seperti ini dan kita menggantikan nama UTS dan nama UAS. Untuk desimal kita buat 0, untuk measure kita buat scale. Nah, setelah itu kita pergi ke analyze. Analyze kita terus pilih bagian correlate, habis itu bivariate.
klik. Nah, ini UTS dan UAS ini sebenarnya berada di bagian sini. Nah, di bagian sini, terus ini kita pindah begini. Setelah itu kita kasih centang bagian sini sudah, ini sudah dicentang semua. Kita pilih OK. Nah, setelah itu kita dibawa ke bagian outputnya. Di bagian output ini kita akan mengetahui validitas dari 10 responden tadi. Karena di sini n jumlahnya 10 dengan di sini data siswa tadi jumlah 10. Nah, di sini sudah tahu jumlah n 10. Setelah itu R dilakukan ini untuk UTS R menghasilkan 1 dan untuk UAS jumlah R tabel menghasilkan 0,663. Nah, di sini dikatakan R lebih besar dari R tabel, jadi untuk variabel UTS dan UAS yang berada di sini untuk pengecekan validitas ini sangat valid begitu. Setelah itu kita ke uji reliabilitas. Kita kembali lagi kepada ini di close, bagian bahan ini kita copy dulu, di copy. Setelah itu kembali ke bagian ini. Nah, setelah sudah kita kembali lagi ke bagian analyze. Nah, analyze ini kita ke bagian scale. Setelah itu pilih cara menggunakan reliabilitas analis. Nah, di sini kita akan diarahkan juga sama. Dari sini dipindah ke bagian sini dua-duanya. Habis itu menggunakan model alpha dan klik OK. Kita dibawa ke bagian output lagi. Nah, di sini sudah ada variabel yang tadi, variabelnya ada UTS dan UAS dengan total siswa kan 10, sangat valid 10. Nah, di sini kita menggunakan reliabilitas statistik yang Cronbach alpha, di mana Cronbach alphanya 0,768. Sedangkan di R tabel untuk di statistik itu adalah jumlah 10 responden itu adalah 0,632. Jadi 0,632 ini 0,760. Jadi lebih besar. Ini dikatakan lebih besar reliabelnya. Jadi variabel reliabilitas ini sudah 100% reliabilitas begitu. Selanjutnya kita kembali ke PPT saya. Setelah tadi statistik deskripsi sudah, setelah uji validasi reliabilitas sudah, kita bagian yang terakhir adalah uji normalitas dan juga uji homogenitas. Kita sama tetap kembali ke bagian SPSS ini. Nah, setelah itu kita membuat data view digunakan di pengelompokan. Ini digunakan yang pertama adalah absensi. Absensinya tetap di sini 10 responden. Habis itu hasil, ini adalah hasil UTS sampai sini 10 anak. Nah, untuk hasil yang UAS saya taruh di bawahnya. Nah, untuk kelas karena untuk normalitas harus dibedakan. Jadi kelas yang UTS 1 saya kasih kode 1, untuk UAS saya kasih kode 2. Nah, setelah sudah kita kembali variabel new. Nah, di nama ini kita kasih nama absen, hasil, dan kelas. Untuk yang lainnya ini tetap sama. Nah, kita untuk mengetahui uji normalitas tetap menggunakan menu-menu analyze. Setelah itu kita ke bagian plot, analyze. Setelah itu kita bagian nah, ini sudah dibagi ke sini, ini dipindah, kita pilih plot. Nah, kita centang untuk yang histogram stem add. Nah, ini
wajib normality plot and test. Kita klik continue. Setelah itu kita pilih OK. Nah, di sini nanti akan muncul untuk hasilnya di bagian output. Di bagian output untuk uji normalitas. Nah, di sini hasil UTS N tetap sama 10, UAS juga 10, presentasi. Habis itu untuk hasil UTS kita bisa melihat untuk ujian normalitas itu ada mean, median, variabel, maksimum, minimum, rata-rata. Nah, ini untuk UAS-nya. Nah, kita langsung melihat hasilnya semua di sini. Nah, ini untuk hasil histogramnya. Histogram bisa dilihat di sini. Ini untuk hasil UAS. Diagram plot. Nah, ini sudah tersedia semua. Nah, setelah itu ini dikatakan uji normalitas sudah baik karena di sini uji normalitas itu sudah tertulis 0,235 dan untuk UAS adalah 0,229. Sedangkan untuk tabel R tadi untuk 10 responden ini itu 0,632. Jadi lebih kecil daripada R tabel, dikatakan uji normalitas sangat baik. Setelah itu ini kita close dulu. Kita pindah ke uji homogenitas. Nah, uji homogenitas kita tetap menggunakan aplikasi SPSS juga, tetapi kita menggunakan analis, habis itu compare mesh. Nah, pilih bagian ini, habis itu one way ANOVA, pilih option. Nah, ini kita sudah pindahkan kecuali absensi, untuk hasil sudah kita pindah sini. Yang kelas dipindahkan di faktor, kita pilih option ini. Option kita pilih. Setelah itu kita pilih homogeneity of variant test. Kita kasih centang, ini juga continue, terus kita pilih OK. Nah, setelah itu akan keluar datanya statistik homogeneity. Nah, di sini sudah keluar ya, menggunakan one way ANOVA tadi. Nah, ini untuk cek uji homogenitas. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jabarkan mengenai tugas akhir semester statistika untuk statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas dan homogenitas. Sekian dari saya, Sugianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.